Waktu itu tahun 21 itu di bawah administratur sepetir yaitu Hapanenep, Pak. Hah? Hapanenep. Hapanenep Orang Belanda. Ya, Hapanenep. sedangkan pemrakasa bendungan pabrik adalah sama orang Belanda juga, namanya Trom Dahas. Susah saya ya. Ya, itu pemrakasa. Jadi saya susah. Itu pemrakasa pabrik Kota Perca. Produk Kota Perca sendiri itu sejak 1856 telah memasuki pasaran dunia setelah diketahui mempunyai sifat-sifat yang cocok sebagai pembungkus kabel dasar laut. Waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di pabrik Guta Perca Cipetir ya. Jadi Guta Perca ini satu-satunya yang ada di dunia nih ya. Terdapat di Cipetir, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oke, seperti apa pabrik Cipetir ini? Kita akan review ya. Sekalian kalau ada yang tahu tentang Cipetir, kita tanya-tanya di sana. Ayo kita ke pabrik Cipetir. Pabrik Guta Perca Cipetir jadi merupakan Guta Perca satu-satunya yang ada di dunia ya. Terdapat di Indonesia, yaitu di Perkebunan Sukamaju PTPN 8 di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jadi ini ada tahun 1885, yaitu berdirinya kebun Cipetir ya. Kalau 1921 ini peresmian pabrik Guta Perca ini. Guta Perca di Cipetir. Ayo kita ke dalam ya. Sekarang kita sudah berada di dalam pabrik Guta Perca ya, di Cipetir nih. Jadi saya penasaran, mau tanya-tanya lah, seperti apakah sih Guta Perca itu, terus pabriknya, bangunan tuanya, pokoknya segala macam lah, kita berbagi aja nih. Mumpung kita ada di Bapak ini, Pak siapa Pak? Budi. Pak Budi. Jadi beliau kuncen di sini. Ayo, yang mau ditanyakan ke Pak Budi silakan ya, komen di bawah nanti aja. Terus kita langsung aja ngobrol, Pak Budi. Jadi ini teh Guta Perca ya, sejarahnya teh awalnya gimana ini? Soalnya saya dengar teh kan ini satu-satunya di dunia, ini apa betul apa bukan gitu ya? Soalnya kan jarang ya Guta Perca itu seperti apa. Kalau menurut literatur yang saya ketahui, memang pabrik Guta Perca ini cuma ada di kita Pak ya, di Indonesia, bahkan di dunia cuma satu-satunya di Indonesia. Itu kalau melihat sejarahnya itu, ini pabrik Guta Perca dibuka itu setelah kebun Guta Perca sendiri dibuka tahun 1885. Waktu itu kebun Guta Perca Cipetir masih berada di bawah penguasaan Kebun Raya Bogor. Nah, tahun 1914 baru dimasukkan ke dalam lingkungan perkebunan negara. Nah, pabrik Guta Perca sendiri sempat terbengkalai kayak beberapa tahun kemudian. Sekitar tahun 1921 baru selesai pembangunan pabrik Guta Perca ini. Pabrik. Ya, kalau kebunnya udah ada. Kebun udah ada. Yang 1885 kan? Ya, kebunnya. Kalau 1921 itu selesai pabrik dibangun. Pabrik yang ini lihat sekelilingnya dulu ya. Oke, lanjut Pak. Waktu itu tahun 21 itu di bawah administratur sepetir yaitu Hapanenep, Pak. Hah? Hapanenep. Hapanenep orang Belanda. Hapanenep. Ya, Hapanenep. sedangkan pemrakasa bendungan pabrik adalah sama orang Belanda juga, namanya Trom Dahas. Susah saya. Ya, itu pemrakasa. Jadi saya susah. Itu pemrakasa pabrik Guta Perca. Produk Guta Perca sendiri itu sejak 1856 telah memasuki pasaran dunia
setelah diketahui mempunyai sifat-sifat yang cocok sebagai pembungkus kabel dasar laut. Waktu itu produk Gutapercha sendiri diperoleh dari tulisan langsung Pak pada pohonnya Pak. Jadi pohon seperti pohon salak itu Pak ya. Ditulis langsung dari pohonnya sama penduduk di Kepulauan Kalimantan, Sumatera, Riau, Bangka. Kemudian pihak Belanda tertarik Pak ya untuk membudayakan produk Gutapercha ini karena mungkin melihat harganya Pak yang cukup meyakinkan dan kebutuhan dunia untuk pembungkus kabel dasar laut. Tapi setelah 1927 ekspor Gutapercha dari Cipetir itu mengalami kemunduran Pak karena adanya dampak ditemukannya telekomunikasi lewat satelit. Kalau dulu kan untuk komunikasi kan lewat kabel Pak ya, ditaruh di dasar laut, nah dibungkus pakai Gutapercha ini. Mungkin itu Pak secara singkat. Terus kalau masuk ke Pulau Jawa mana dulu? Tahun berapa? Itu kan secara keseluruhan kan ya, global. Tapi untuk Pulau Jawa sendiri terutama di daerah Priangan atau Preangar kalau zaman dulu sekarang Jawa Barat. Apa memang hanya di sini saja, di Cipetir saja? Cuma di sini. Belanda itu membudidayakan Gutapercha ini hanya di Cipetir Pak. Gak ada lagi tempat yang lain? Ada lagi. Mungkin dilihat dari keadaan topografi atau iklim yang cocok untuk dikembangkan Gutapercha di Cipetir. Yang kita tahu Kebun Raya Bogor ya merupakan kebun botani Pak ya. Jadi percontohan atau untuk diteliti apa tanaman apa dikoleksi gitu kan. Terus nanti disebar ke tiap pulau. Nah, termasuk Gutapercha ini ya. Cuman untuk di daerah Priangan atau Jawa Barat, ternyata untuk Gutapercha hanya ada satu-satunya di Cikidang di Cipetir. Sampai saat ini malah ya bukan hanya se-Indonesia, sedunia Pak ternyata ya. Sedunia Pak. Terus ini masih lengkap. Pengolahannya masih lengkap di sini, tergantung hanya yang pesan ya. Kita kalau olah di sini Pak, kalau ada pesanan kita olah Pak. Sedangkan kalau tidak pesanan kita dulu. Iya. Jadi tergantung pesanan. Seperti sekarang ini kan nggak ada kegiatan Pak ya. Lagi sepi ini kebetulan kalau ada pesanan Pak. Ini bagian mekanik itu tergiling daun. Terakhir beroperasi tahun 2015. Giling daun 15 bulan April. Sedangkan bagian kimia itu 2017 kalau terakhir. Kalau boleh saya tahu ini dari gak apa-apa ya? Boleh. Dari awal sampai ini awalnya dari sini nih misalkan sampai diolah terus titik akhirnya sampai ada cap Gutapercha Cipetir itu boleh ditunjukkan Pak ya? Boleh. Kita akan jalan-jalan sama Pak Budi ya tentang Gutapercha tadi udah disimak ya sejarahnya singkat namun padat ya. Silakan yang lagi nyusun skripsi tuh anak-anak nih yang pengen tahu anak-anak milenial nih ya tentang Gutapercha ini mumpung ada Pak Budi nih. Oke kita Pak Budi lanjut ke sana ya. Lihat prosesnya nih seperti apa Gutapercha ini. Kita lanjutkan bersama Pak Budi ya. Kita akan ke atas ya Pak. Boleh. Jadi mengetahui dari awal sampai akhir proses ini pengolahan Gutapercha ya. Jadi awalnya gimana nih Pak? Untuk pengolahan Gutapercha di pabrik kita ada dua bagian Pak. Itu bagian mekanik dengan bagian kimia. Kalau bagian mekanik itu dari giling